pertama, etika bertelepon. Hal terpenting dalam etika bertelepon adalah suara yang jelas, tegas, namun terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Dengan suara yang merdu, yang dapat didengar, tidak jarang orang lebih menjadi betah dan senang berkomunikasi dengan kita. Kepribadian seseorang jelas tercermin melalui bagaimana mereka menyampaikan sesuatu yang harus dikatakan. Ketika kita menggunakan pesawat telepon, kita memang tidak berhadapan langsung dengan orang yang kita ajak komunikasi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang penting dan harus diketahui dalam etika penerimaan telepon. Berikut adalah pemaparan beberapa etika yang harus kita lakukan dalam penerimaan telepon di sebuah instansi atau kantor. Yang pertama adalah jangan biarkan telepon berdering terlalu lama. Maksimal 3 kali berdering, segeralah telepon diangkat dan dijawab dengan sopan. Yang kedua, jangan memulai dengan kata halo, tetapi langsung menyebutkan nama organisasi atau perusahaan yang kita bekerja. Yang ketiga, jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi dan menelepon terlalu lama atau berbicara dengan si penelepon tersebut. Yang keempat adalah berusahalah mendengarkan lawan bicara dan jangan sampai melamun atau bersikap tidak setuju pada pembicaraan. Yang kelima adalah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Sebaiknya bicara dengan kata-kata yang menyenangkan. Yang keenam adalah berusaha menanggapi maksud pembicaraan dengan cepat dan memberikan kesan bahwa orang yang kita ajak bicara diperhatikan, seperti layaknya kita berhadapan langsung di depannya. Yang selanjutnya adalah berbicaralah dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Yang ketujuh adalah apabila kita menelepon, kita harus siap menyebut nama atau jabatan orang yang akan dituju di samping pokok pembicaraan. Selanjutnya adalah apabila kita menerima telepon seseorang, kita dapat menanyakan apakah saat ini waktu yang tepat untuk berbicara ataupun tidak. Selanjutnya, jangan menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan pada pekerja. Yang selanjutnya, catat pesan-pesan poin penting dalam pembicaraan yang harus disampaikan. Selanjutnya adalah mintalah nomor teleponnya. Sekaligus mintalah maaf jika terjadi kesalahan-kesalahan sewaktu dalam pembicaraan. Selanjutnya adalah mengakhiri pembicaraan dengan tepat. Yang terakhir adalah meletakkan genggaman telepon dengan pelan. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama adalah memakai bahasa informal, terutama kepada orang yang belum tahu siapa orang yang berbicara di telepon tersebut. Yang kedua, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Yang ketiga adalah berbicara sambil makan sesuatu atau berbicara sambil makan permen. Yang keempat adalah berbicara terlalu banyak basa-basi. Yang kelima, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Yang keenam, berbicara dengan nada yang memerintah. Yang ketujuh, penelepon dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya bunyi musik yang diperdendangkan. Yang kedelapan, penelepon ditransfer berkali-kali atau ditransfer ke alamat yang salah. Yang kesembilan, nada atau intonasi terkesan malas. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah dan teknik menerima telepon. Pertama, teknik mengangkat telepon. Setiap kali telepon berdering, harus segera diangkat. Jangan sampai telepon tersebut berdering 3 kali, sebab akan mengganggu suasana kerja. Karena letak ruang sekretaris biasanya berdekatan dengan seorang pimpinan. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat jika telepon berdering. Nah, ada beberapa bagian dalam teknik mengangkat telepon. Yang pertama adalah menyiapkan buku catatan. Siapkan buku catatan atau alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Sekretaris juga harus dapat bekerja secara efektif dan efisien dengan menggunakan kedua tangannya. Tangan kiri digunakan untuk memegang gagang telepon, tangan kanan digunakan untuk mencatat pesan yang disampaikan. Yang kedua adalah memberi salam pada penelepon. Berilah salam sesuai dengan waktu kepada penelepon. Kemudian memberikan identitas perusahaan tempat kita bekerja, seperti nama kantor atau nama nomor telepon dan nama penerima telepon. Bila si penelepon tersebut lebih dulu mengucapkan salam dan menyebutkan identitas dirinya. Yang ketiga adalah membuka pembicaraan. Jika penelepon ingin berbicara dengan pimpinan dan pimpinan kita sedang di tempat kerja, penelepon diharapkan untuk menunggu sebentar karena kita harus mentransfer hubungan tersebut ke penelepon kepada pimpinan.
Jika pimpinan ternyata tidak mau diganggu, maka dengan bijaksana kita mengatakan bahwa pimpinan sedang tidak berada di tempat kerja atau yang lainnya. Seperti contohnya, selamat pagi, PT Adidaya ada di sini. Yang keempat, hubungkan segera si penelepon dengan yang dicari. Yakinkan siapa orang yang akan dihubungkan atau dicari, karena penelepon akan sangat kecewa bila yang dihubungkan tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Sebaiknya penerima telepon mempunyai urutan alfabet untuk memudahkan dalam mengeja nama maupun kata-kata yang kurang jelas. Yang selanjutnya adalah menciptakan kesan yang baik. Selanjutnya, mencatat pesan. Apabila penelepon tidak dapat disambungkan kepada yang dituju, penerima telepon harus mencatat segala sesuatu yang diperlukan, memberikan keterangan yang jelas dan lengkap, menanyakan kepada pimpinan nama dan nomor teleponnya. Hal ini penting bila penerima telepon atau pimpinan ingin menelepon kembali. Menghindari kesalahan-kesalahan isi pesan dari si penelepon dengan cara menyebutkan kembali isi pesan tersebut. Nah, yang terakhir adalah salam penutup. Jika telah menyelesaikan pembicaraan dengan si penerima telepon tersebut sebaiknya mengucapkan selamat pagi atau selamat sore sesuai dengan situasi waktu atau waktu saat menelepon tersebut, dan jangan meletakkan gagang telepon sebelum si penelepon tersebut menutup terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi etika bertelepon yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.